تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Jazakallah khair. Masya Allah, jamaah Islam itu indah. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Syekh Abdurrahman Al-Ausi. Masya Allah, seorang khatib dan juga imam internasional dari Arab Saudi. Masya Allah. Baik jamaah, akan kita lanjutkan mengenai tema kita pintu surga dibuka selebar-lebarnya untuk para wanita di bulan suci Ramadan. Tapi selanjutnya kita panggilkan dulu guru kita Ustadz Syah. Yep. Ustadz, Masya Allah, saya tuh senang banget ya kalau lagi bulan suci Ramadan itu banyak orang berlomba-lomba gitu ya dengan kegiatan berbagi-bagi gitu ya. Memberikan makanan gitu ya di jalanan. Nah ini katanya nih untuk para wanita, katanya nih cukup dengan bersedekah, insya Allah nanti katanya pintu surga dibuka lebar-lebar untuk para wanita. Ini benar gak sih? Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Masya Allah, mohon izin guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika ada seorang wanita, dia bukanlah seorang ahli ibadah, bahkan cenderung kepada seorang yang senantiasa bermaksiat. Namun suatu ketika hatinya mendapatkan hidayah. Sehingga di perjalanan pulangnya dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, hari ini adalah hari terakhir aku bermaksiat. Aku berniat bertobat kepadamu ya Allah. Aku ingin kembali ke jalanmu ya Allah. Maka dia pun berjalan. Di tengah perjalanan taubatnya, dia berjumpa dengan seekor anjing yang kehausan. Namun anjing tersebut tidak bisa minum dengan sendirinya. Maka wanita ini membuka alas kakinya. Lalu mengambil air dari sumur yang dalam. Lalu memberikan daripada air tersebut kepada anjing yang sedang kehausan. Ternyata wanita tersebut dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sebelum mencabut nyawanya, Allah ridho terhadap sedekahnya terhadap seekor anjing. Allah terima taubatnya dan Allah ridho kepadanya. Allah bukakan pintu surga kepadanya. Padahal ngasih minum seekor anjing, subhanallah. Apalagi ibu yang bikin sahur buat suami. Apalagi ibu yang bikinin kopi buat suami. Apalagi ibu yang bikin kopi, bikin teh buat anak-anak. Subhanallah. Maka kalau ditanyakan apakah wanita bersedekah ini bisa membuka pintu surga? Subhanallah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha sampaikan. Taman bermainnya, taman istirahatnya ahli sedekah itu adalah di surga. Siapa yang mengatakan ini? Seorang wanita yang ahli sedekah. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wardaha. Suatu ketika beliau punya 200.000 dirham. Dikasih di pagi hari. 2 kantong, 1 kantongnya 100.000, 1 kantongnya 100.000. Berarti 200.000 dirham. Kalau 1 dirham 70.000 rupiah harga sekarang. Berarti itu sekitar 14 miliar rupiah. Subhanallah. Di pagi hari dikasih. Setelah itu beliau bagi-bagikan daripada sedekahnya. Setelah itu di sore hari beliau bilang kepada pembantunya. Wahai khadimah, wahai pembantu, silahkan sediakan untuk saya untuk berbuka puasa. Dibawakan roti kering dan minyak zaitun. Kata Bunda Aisyah, loh kok cuma ini aja, hanya ini buka puasa kita. Apa kata pembantunya? Seandainya tidak kau habiskan tadi yang 14 miliar itu. 14 miliar beliau sedekahkan dari pagi hanya sampai sore hari.
Begitu sedekahnya orang yang mengatakan bahwa tempat istirahatnya, taman bermainnya, ahli sedekah adalah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Memanglah benar orang yang ahli sedekah itu balasannya adalah surga. Aduh, Masya Allah, nih kadang ya kalau kita punya harta itu buat sedekah, kenapa ya suka mikir-mikir gitu Ustaz? Soalnya nggak tahu hadiahnya tuh surga sebenarnya. Padahal kalau mau sedekah nggak usah mikir. Pertanyaannya, tadi waktu wanita ini kasih minum seekor anjing, dia niat nggak? Enggak tuh padahal. Itu Kan? orang nggak usah mikir, makanya kalau sedekah tuh nggak usah mikir. Waduh, Masya Allah. Ini catatan buat penting ya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang gemar bersedekah. Benar gak Bu? Amin, ya Allah. Baik. Jamaah, Masya Allah. Tadi di segmen sebelumnya kita udah kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk curhat sama guru-guru kita. Nah sekarang saya mau kasih kesempatan untuk jamaah yang ada di studio untuk curhat. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke dalam segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, Masya Allah untuk jamaah yang ada di studio yang mau curhat boleh angkat tangannya dong yang tinggi. Tangan Ibu. Waduh, Masya Allah saya sudah dapat nih. Ibu, boleh Ibu berdiri di tengah-tengah kami. Saya juga mau panggilkan guru kita, Ustadz Syam dan juga Ustazah Nada. Ustadz Maulana, mohon maaf. Maaf ya, mirip soalnya. Ibu boleh perkenalan dulu Ibu, namanya siapa dari mana? Ya. Sini Bu, di Assalam. tengah Ibu boleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan saya Ibu Tia dari Majelis Taklim Iqra Muslimah Meruyung Limo Depok. Boleh tepuk tangan dulu dong Ibu, Masya Allah. Baik Ibu, boleh kira-kira mau curhat apa atau mau cerita ini apa? Gini mau masalah keluarga ya. Ya, jangan gibah ya. Kita lagi puasa nih. Meng-review paling lakuan orang. Almarhum orang tua saya meninggalkan warisan. Salah satunya itu rumah. Dan itu sampai sekarang ditempatin kakak saya yang pertama. Nah, orang tua saya tuh meninggal 2016. Sedangkan kakak saya setelah menikah membawa suaminya tinggal di situ sampai anaknya berusia 18 tahun sekarang. Terus orang tua kan sudah berwasiat, itu tolong nanti kalau Bapak tidak ada tolong dijual rumah itu buat kalian, yang di Jawa tidak usah gitu. Nah kita berembuk keluarga, gimana nih karena wasiat orang tua seperti ini, kita diskusi sama kakak. Ternyata dia tidak menerima kalau rumah itu harus dijual. Dia pengen tinggal di situ seterusnya. Dengan alasan ini kenang-kenangan loh, saya tidak bisa jual. Sedangkan kita itu hak kita. Karena dari 2016 sampai sekarang setiap kita mengingatkan dia selalu emosional dan marah. Dan sampai sekarang kita diputus hubungan kayak keluarga sama dia. Nggak bisa komunikasi, semua diblok sama adik-adik karena dia kakak pertama saya. Nah pertanyaannya, Ya. apakah kita harus ikhlas daripada hubungan keluarga kita tidak baik. Sedangkan kita tidak ikhlas gitu. Karena selama Apakah orang... harus ikhlas? Padahal kami tidak ikhlas. Iya. Baik Ustadz Maulana boleh langsung dijawab kira-kira solusinya bagaimana nih Ustadz? Terima kasih ya. Yang namanya warisan harus dibagi. Solusi yang terbaik kalau dia tidak mau menjual, dia yang beli. Dia yang beli. Karena saudaranya ada haknya di situ. Mau tahu nggak penghuni neraka yang jalan-jalan di muka bumi? Mau Siapa tahu tuh nggak? Ustadz mau dong? Yang ngambil warisan. Nauzubillahi. Orang yang mengambil warisan sebenarnya dia sudah menyakiti hati orang tua, menyakiti saudara-saudara yang punya hak di dalam rumah itu. Maka ada baiknya dihitung berapa harga rumah itu, lalu dibagi sesuai ketentuan warisan masing-masing. Berapa bersaudara terus dibagi, diatur. Jangan ibu, pasti dia marah. Maka carilah orang yang disegani oleh orang tersebut, oleh saudara ibu, kakak ibu tersebut, untuk tahu ini loh hukumnya, bahaya loh kalau mengambil hak orang. Nah, kalau memang tidak mau dijual, bagus. Bagus, saya setuju. Tapi, Karena ada kenang-kenangan. Iya. Tapi kasih haknya saudara-saudaranya. betul. Tidak ada yang melarang. Ya, tenang aja, jangan ibu. Kalau ibu yang datang,
pasti Jadi masalahnya. masalah. Lebih bagus panggil orang yang bisa menanganinya, yaitu orang yang disegani oleh kakak. Gitu Baik. caranya. Mungkin Ustazah Nada boleh mau Iya, menambahkan. Masya Allah ya. Di antara bab yang sangat detail dijelaskan di dalam Al-Quran adalah tentang ilmu waris, ilmu faraid. Ilmu yang sangat detail sekali, perhitungan-perhitungannya, kondisi dan kasus-kasusnya. Sebab Allah Maha mengetahui kalau saja tidak dibahas dalam Al-Quran, pasti orang banyak yang menjadikan hujah sendiri. Banyak yang akhirnya bercerai-berai. Mohon maaf, Qur'annya sudah ada, penjelasan di dalam Al-Quran pun sudah jelas. Dan itu firman dari Allah, itu aja masih banyak yang berantem. Oleh karena itu yang paling benar adalah kembalikanlah semua kepada hukum Allah, yaitu yang bersumber di dalam Al-Quran. Sebab ya digaris bawahi, ketika harta yang ditinggal oleh orang tua, maka itu adalah milik ahli waris. Pengaturan ahli waris diatur di dalam Al-Quran. Kalau saja kita tidak menturuti Al-Quran, bukankah kita jadi mengingkari syariat? Oleh karena itu perhatikan, ini mungkin bukan hanya buat pelajaran buat ibu juga, buat pelajaran buat Betul, kita. betul, bahwa Bu. kita ini harus hati-hati dengan harta waris. Dan mohon maaf, harta waris itu harta yang bisa dikatakan harta yang panas. Kalau memang bukan harta kita, bukan hak kita, kemudian ada sedikit saja yang masuk ke dalam harta kita dan orang lain saudara kita nggak ridho, maka nanti harta tersebut yang memang bukan hak kita akan membakar harta kita yang lain. Naudzubillah min dzalik, bukan hanya susahnya di dunia, nanti di hari akhirat pun juga akan Nauzubillah. mendapatkan pertanggungjawabannya. Naudzubillah min dzalik. Baik, Ibu mudah-mudahan terjawab ya. Dan mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran untuk kita semua ya. Ini Masya Terima kasih untuk Allah. solusinya Ustazah. Ustaz. Sama-sama Terima Ibu. kasih. Baik, Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi masih dalam tema semua pintu surga terbuka lebar saat Ramadan untuk wanita. Tetap di Islami Tindah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.